Shalom saudara, selamat pagi semuanya. Saudara, di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat yang keempat berkata, Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Saat kita mengangkat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, maka kita sedang membuat tahta yang besar untuk Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita. Dan saat hadirat Tuhan hadir, maka kita semua akan mengalami kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan ada berkat yang melimpah. Amin. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap orang yang mengikuti, mendengarkan ibadah online pada hari ini. Kami percaya saat mereka mengangkat pujian penyembahan kepadamu, maka hadirat-Mu akan memulihkan setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ku Kau bertata
Kini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Kita mau bersuka cita hari ini. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Allah yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita semua. Amin. Mari kita bersuka. Haleluya, Jesus.
Saatnya kita akan mendengarkan pengajaran Voice of Pentecost dari tim Teologia GPI Gatot Subroto. Selamat mendengarkan. Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan saudara. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Aba ya Bapa, biarlah kami Tuhan, biar hati kami merindukan Tuhan. Biar jiwa kami merindukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Seperti rusa yang merindukan air sungai-Mu, demikian seluruh kehidupan kami merindukan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Jiwaku rindu
Shalom, Jemaat CK9 yang dikasihi Tuhan, baik Jemaat HUG yang ada di Ambon maupun Jemaat di cabang-cabang di Jakarta. Hari ini kita berjumpa lagi melalui online dan kita setelah memuji dan menyembah Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh duduk di bawah kaki-Mu, kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati bait-Mu Tuhan. Dan kami akan masuk Tuhan lebih jauh bersama Engkau. Kami rindu Tuhan, Engkau berkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami sungguh percaya firman itulah yang mampu memberikan kekuatan kepada kami. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah krisis yang ada. Kami bisa bertahan, kami bisa survive. Bahkan kami bisa terbang tinggi bersama Engkau karena kekuatan firman yang menyertai kami Tuhan. Kau berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau bebaskan, yang letih lesu dan berbeban berat Engkau berikan kelegaan Tuhan. Kau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar firman itu menjadi benih yang tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan duduk diam mendengar pesan-pesan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan berbicara tentang pikiran. Tema atau topik khotbahnya, latihlah pikiran Anda untuk bekerja bagi Anda. Saya mendapatkan bahwa pikiran manusia itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa bagi kehidupan. Kata-kata bijak mengingatkan kita bahwa perhatikanlah pikiranmu karena itu akan mempengaruhi perkataanmu. Perhatikanlah perkataanmu karena itu akan mempengaruhi tindakanmu. Perhatikanlah tindakanmu karena itu akan mempengaruhi kebiasaanmu. Dan perhatikanlah kebiasaanmu karena itu mempengaruhi karaktermu. Dan perhatikan karaktermu karena itu akan mempengaruhi nasibmu. Saudara, cara kita berpikir menentukan nasib kita. Oleh karena itu di mana kita berada dan menjadi sebagaimana kita saat ini adalah hasil dari pikiran yang mendominasi di dalam benak kita. Nah saudara, Yesus di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19, dia mengutip nubuatan dari kitab Yesaya. Dikatakan begini, bahwa roh Tuhan ada padaku. Sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat telah datang. Nah saudara, yang ditawan, yang buta dan yang ditindas, ini berbicara bukan kepada secara fisik, tapi berbicara tentang berkaitan dengan pikiran. Pada waktu seseorang atau pikiran seseorang dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, penyesalan, keraguan, kebimbangan, ketidaktenangan, kebingungan, itu maka dia seperti orang yang ditawan. Dia menjadi orang yang mengalami stres, depresi, putus asa, dan menjadi orang yang hopeless, yang tidak punya pengharapan. Saudara, tugas gereja adalah membebaskan mereka-mereka yang berada dalam keadaan seperti itu. Seperti lagu yang berkata bahwa membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan
mata yang buta. Saudara, pikiran adalah medan peperangan. Waktu iblis menguasai pikiran kita, dia akan menguasai seluruh kehidupan kita. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana memenangkan peperangan dengan membuat pikiran kita bekerja bagi kita. Pertanyaannya, siapakah yang mengendalikan pikiran kita? Saya akan membagikan beberapa ayat yang menyatakan atau mengkonfirmasi bahwa pikiran itu berada di bawah kendali saudara dan saya. Artinya pikiran itu di bawah kendali kita. Yang pertama, di dalam Amsal 23 ayat 7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Membuat perhitungan artinya apa yang kita pikirkan. Artinya ini adalah tanggung jawab saudara dan saya. Yang kedua, Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya mau berpikir yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan disebut semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, saya namakan itu berpikir positif. Adalah tanggung jawab saudara dan saya. Karena di ayat ini dikatakan, pikirkanlah semuanya itu. Artinya kita yang bertanggung jawab atas pikiran kita. Pertanyaannya, apakah selama ini saudara mengendalikan pikiran saudara atau pikiran yang mengendalikan saudara? Yang berikut, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Garis bawahi, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu adalah tanggung jawab saudara dan saya. Kita harus berubah, kita harus mengadakan satu pembaharuan pikiran. Artinya itu tanggung jawab saudara dan saya. Saudara, kita harus mengubah cara berpikir kita supaya hidup kita juga mengalami perubahan. Saudara, pikiran saudara bisa bekerja bagi saudara atau melawan saudara. Tergantung saudara melatih pikiran saudara. Ketika pikiran saudara bekerja bagi saudara, pikiran itu akan membantu saudara untuk selalu berpikir positif, optimis, dan membantu saudara untuk mencapai tujuan-tujuan hidup saudara, dan juga membuat saudara memikirkan pemikiran-pemikiran yang bisa membuat saudara menikmati keseharian saudara. Namun sebaliknya, apabila pikiran itu melawan saudara, maka pikiran itu akan membuat saudara menjadi negatif dan putus asa dan menghalangi saudara untuk mencapai apa yang saudara inginkan dan saudara perlukan dalam hidup ini, dan juga akan membuat saudara memiliki pemikiran-pemikiran yang membuat saudara merusak diri sendiri. Nah, saudara, bicara tentang pikiran berarti kita bicara tentang otak. Otak adalah salah satu organ tubuh manusia yang melakukan bermacam-macam fungsi tanpa sepengetahuan kita, tanpa perintah kita, dan tanpa bantuan kita. Nah, saya mendapatkan ada begitu banyak pekerjaan dalam tubuh kita, seperti denyut jantung, pernafasan, tekanan darah, gerak dan koordinasi tubuh, rasa lapar dan haus, alat kerja indera, penglihatan, pendengaran, emosi jiwa, pembelajaran, dan daya ingat adalah seluruh area di mana otak kita bekerja. Nah, saudara, namun otak juga merupakan rumah bagi pemikiran-pemikiran dan pikiran kita. Saudara, Dr. Caroline Leaf, seorang pakar neurolog yang terkemuka dan seorang Kristen yang punya komitmen bicara tentang otak, bahwa firman
dan ilmu pengetahuan percaya bahwa pikiran dan otak adalah satu. Saudara, cara berpikir kita bersifat sukarela. Dan saudara bisa mengendalikan pemikiran-pemikiran saudara. Saya mengajak saudara hari ini untuk memerintahkan otak saudara. Dan juga untuk mulai mengajar pikiran-pikiran saudara untuk bekerja bagi saudara. Satu cara yang penting melakukannya itu adalah dengan mulai berpikir secara positif. Saudara, hal ini tidak bisa terjadi secara instan dalam satu malam. Saudara bisa membuat otak saudara mengalami satu perubahan yang radikal yang itu memerlukan waktu dan latihan. Dengan latihan, dengan ketekunan, dengan pertolongan Tuhan, maka otak saudara akan bekerja bagi saudara dan bukan melawan saudara. Saudara, Dr. Leaf juga berkata, otak manusia memerlukan waktu 18 tahun untuk bertumbuh dan seumur hidup untuk menjadi dewasa. Artinya secara fisik 18 tahun dia stuck, tetapi dia bisa terus menjadi dewasa. Artinya kita terus bisa belajar, bisa merubah mindset kita, bisa merubah cara berpikir kita untuk menjadi dewasa. Nah saudara, saya mau sampaikan juga ada hubungan antara pikiran dan kesehatan atau tubuh kita, bagaimana supaya kita bisa menikmati hidup yang bahagia. Kita lihat di sini, healthy mind akan ditambah dengan healthy body, maka kita akan mengalami happy life. Saudara, pikiran itu sangat kuat dan sangat besar tingkat pengaruhnya dalam kehidupan fisik kita. Saudara, saya mau sampaikan bahwa hasil penelitian menemukan bahwa orang-orang yang berpikir positif memiliki tingkat kesehatan di atas normal. Resiko serangan jantung lebih kecil, lebih sedikit yang meninggal karena serangan jantung. Tingkat peradangan yang lebih rendah yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh menjadi awet muda. Dan juga umur bisa lebih panjang. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sikap hati juga menurut survei dari Klinik Mayo itu membuat atau menghasilkan manfaat kesehatan sebagai berikut. Berkurangnya stres yang negatif, lebih kebal terhadap sakit flu, lebih sejahtera dan sehat, berkurangnya risiko terkena stroke, pernafasan lebih baik, lebih mampu mengatasi masalah bagi wanita hamil, dan lebih mampu mengatasi masalah-masalah berat dalam kehidupan. Nah saudara, kesimpulannya, berpikir positif sangat menguntungkan bagi kesehatan kita. Dan jika kita ingin hidup sehat, kita harus memiliki pikiran yang sehat. Dan hal itu dimulai dengan berpikir positif dan tidak secara negatif. Hari ini saya akan membagikan ada empat hal khusus yang bisa kita alami jika kita memiliki pikiran yang positif. Yang pertama, berpikir positif melepaskan kekuatan potensi. Saudara, seorang yang berpikir secara positif dapat melihat potensi bahkan di dalam situasi yang paling menyedihkan sekalipun. Sebaliknya, orang yang tidak berpikir positif itu sangat cepat menunjukkan masalah dan keterbatasan di dalam setiap situasi. Saya akan kasih contoh seperti ini. Ada gelas yang setengah isi atau setengah berisi air. Ada orang yang melihat setengah isi, melihat apa yang ada, tapi ada orang yang melihat setengah kosong. Saudara, cara memandang kita itu sangat mempengaruhi keputusan kita dan juga akan mempengaruhi tindakan kita berdasarkan pikiran positif atau negatif. Nah, saudara, salah satu kisah bagaimana berpikir positif sungguh melepaskan potensi. Itu terjadi pada waktu Tuhan menjanjikan kepada orang-orang Israel bahwa mereka akan menempati satu tanah yang kaya, satu tanah yang subur,
yang dikenal dengan tanah Kanaan. Saudara perhatikan di sini, Tuhan tidak menjanjikan bahwa mereka bisa menyeberangi perbatasan tanpa perlawanan. Namun Tuhan berjanji bahwa mereka akan mendiami tanah itu, dan ketika Tuhan berjanji, Dia bersungguh-sungguh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sama halnya dengan kita saat ini. Tuhan Yesus berjanji bahwa aku datang supaya kamu mempunyai hidup, mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti hidup kita tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Lalu apa yang dimaksudkan dengan hidup berkelimpahan? Saya mendapatkan bahwa bagian dari kelimpahan yang Tuhan tawarkan kepada orang-orang miliknya adalah kuasa rohnya untuk mengatasi apa yang orang lain tidak dapat atasi. Orang lain di luar Kristus mengatasi masalah hidup dengan kekuatan sendiri. Tetapi kita yang di dalam Kristus ada sang penyelesai masalah yang tinggal di dalam diri kita, yang siap menolong kita setiap saat. Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Orang Ambon bilang, seng ada lawan. Nah saudara, saya akan bacakan tentang kisah bagaimana orang Israel atau bangsa Israel sebelum memasuki tanah perjanjian, mereka mengutus ada 12 pengintai untuk meninjau atau mengintai tanah perjanjian itu. Di dalamnya ada Kaleb dan Yosua. Di dalam Bilangan 13 ayat 27 sampai 29. Mereka menceritakan kepadanya, kami masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, yang juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah saudara, kita lihat di sini bahwa 10 pengintai lain itu mengakui bahwa memang tanah itu subur. Tapi mereka mengatakan bahwa tanah itu penuh dengan raksasa yang tidak mungkin bisa ditaklukkan. Kita perhatikan di sini. Mereka membiarkan keberadaan raksasa tersebut mengalihkan mereka dari janji Tuhan. Nah, kita lihat sebaliknya, Kaleb dan Yosua membawa pulang kabar yang baik, penuh dengan keyakinan dan iman. Dikatakan di sini, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Nah saudara, di sini kita lihat bahwa 10 pengintai lain melihat raksasa itu terlalu besar untuk ditaklukkan. Tetapi Kaleb dan Yosua melihat bahwa mereka terlalu besar untuk dilewatkan. Nah saudara, ada slogan yang selalu senang saya bagikan, yaitu bahwa janganlah engkau memandang kepada keadaanmu, tapi pandanglah kepada Tuhan. Karena jika engkau senantiasa memandang kepada keadaanmu, maka iblis akan memakai keadaanmu untuk mengalahkan engkau dan menyalahkan firman Tuhan, firman yang kekal dan kudus itu. Kemenanganmu terletak jika matamu senantiasa tertuju kepada Tuhan dan janji-janjinya. Bukankah dia telah berjanji bahwa dia akan menuntun engkau langkah demi langkah, bukan melangkah sekaligus, tetapi langkah demi langkah, dan setiap langkah merupakan mujizat bagi saudara. Saya mendapatkan bahwa orang pesimis itu selalu melihat masalah di dalam setiap peluang. Tetapi orang optimis selalu melihat peluang di dalam setiap masalah. Saudara, kita lihat di sini hanya Kaleb dan Yosua yang berpikir positif dalam menghadapi peperangan melawan
raksasa-raksasa itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak mengabaikan tantangan yang ada, tetapi mereka juga tidak membesar-besarkannya, dan mereka berdua yang berhasil masuk di tanah perjanjian. Ke-10 pengintai lain, mereka semua mati di padang gurun. Mereka hanya bisa melihat apa yang mereka lihat, tetapi mereka tidak bisa melihat apa yang seharusnya mereka dapat melihat. Nah, saudara, kita akan belajar dari John F. Kennedy. Dia orang Amerika, presiden Amerika, tetapi dia tahu tentang bahasa China. Dia ditulis di sini bahasa China yang dibaca Wei Qi. Ini artinya krisis. Krisis dalam bahasa Cina ditulis di dalam 2 huruf. Wei Qi. Kalau diartikan masing-masing, Wei itu danger, Qi itu opportunity. Artinya di dalam bahaya ada kesempatan, ada opportunity. Nah, saudara harus fokus kepada opportunity atau kesempatan yang ada. Justru di tengah-tengah bahaya itu ada kesempatan. Saya mendapatkan beberapa waktu yang lalu, kita pernah mengalami krisis moneter pada tahun 98. Saya mendapatkan waktu itu banyak orang mengalami krisis, banyak pengusaha yang usahanya berantakan. Tetapi saya mendapatkan ada beberapa orang yang melihat peluang dan mereka membeli dolar, mereka menjadi kaya mendadak. Saudara, jadi di dalam goncangan melihat opportunity lebih daripada danger, lebih daripada bahayanya. Yang berikutnya, menjadi positif bukan berarti bahwa kita menyangkal adanya kesulitan. Namun itu berarti kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Jadi saudara, dalam menghadapi hidup ini, kesulitan saya rasa kita tidak bisa hindari. Masalah, tantangan yang datang. Tetapi kita harus yakin bahwa kita tidak sendiri, bahwa Tuhan beserta kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Kita yakin bersama Tuhan bahwa kita keluar sebagai pemenang. Yang berikutnya, percaya kepada Tuhan dapat membawa kita kepada kemenangan dalam segala pertarungan yang tengah kita hadapi. Dalam menghadapi tantangan apapun dalam hidup ini, percaya bahwa kita tidak sendiri, tapi Tuhan beserta kita. Nah, saudara, latihlah otak saudara atau otak Anda untuk beriman dan percaya kepada Tuhan dan memiliki pemikiran-pemikiran positif berdasarkan pada firman Tuhan. Saudara, saya mau ajak saudara selalu selaraskan pemikiran saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu keadaan yang tidak baik dalam hidup saudara, saudara harus percaya seperti apa yang dikatakan oleh Nick. Jangan menyerah apapun keadaanmu saat ini. Percayalah Tuhan tidak akan membiarkan sesuatu yang terjadi dalam hidupmu jika tidak untuk kebaikanmu. Wow, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Berikutnya, percayalah selalu bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, menghadapi tekanan-tekanan, krisis yang terjadi hari-hari ini, saya mengajak saudara untuk memiliki pola pikir, memiliki mindset yang positif. Melihat sebagaimana Kaleb dan Yosua melihat. Jangan melihat keadaan atau fokus kepada keadaan saudara, tapi fokus kepada janji Tuhan. Bahwa Dia berjanji, bahwa Dia akan memelihara kita, Dia menjaga kita, Dia akan melindungi kita. Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Pegang janji itu dan saudara akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Nah, saudara, yang kedua, berpikir positif mendorong tanggapan positif. Cara kita berpikir mempengaruhi kita berbicara. Dan cara kita berbicara mempengaruhi cara orang lain menanggapi kita. Jika saudara berpikir dan berbicara negatif,
maka saudara akan mendengar tanggapan positif, negatif. Demikian juga sebaliknya. Pemikiran yang positif melahirkan pembicaraan yang positif dan mendorong tanggapan yang positif. Contohnya, kalau saudara ketemu orang, saudara bilang, wow, kamu kelihatannya awet muda. Saya percaya responnya itu akan sangat baik. Tapi sebaliknya kalau saudara ketemu orang, kok kamu kok loyo sekali, kok kamu tua sekali. Responnya akan berbeda. Nah saudara, kita belajar daripada 10 pengintai lain ini. Waktu mereka membawa berita negatif kepada bangsa Israel. Apa respon bangsa Israel waktu itu? Kita baca ayatnya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dan berkata dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kita lihat di sana adalah orang-orang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat orang di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Lalu segenap umat itu, kita lihat reaksi dari perkataan negatif, reaksi daripada umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel pada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di tanah padang gurun, mengapakah Tuhan membawa kami di negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bilangan 4 ayat yang ke-10 berkata begini. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontarkan kedua orang itu, yaitu Kaleb dan Yosua, dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Wow, saudara lihat di sini. Dampak daripada pemikiran negatif terhadap perkataan negatif dan reaksi daripada orang yang mendengar perkataan negatif itu. Saudara, saya mau mengajak saudara jaga agar kita jangan juga terpengaruh terhadap perkataan negatif dari orang lain. Ada kisah seorang murid waktu di sekolah, dia pernah ditegur oleh gurunya. Dia bilang, kamu ini orang bodoh, kamu orang tidak berguna. Gurunya berkata kepada dia. Dan itu tertanam di dalam benaknya. Dan selesai sekolah, dia tahu dia orang bodoh. Dia tahu dia orang yang tidak berguna. Akhirnya dia keluar bekerja serampangan. Jadi orang yang tidak berguna. Pada satu waktu, diberi kesempatan untuk dites IQ-nya. Ternyatanya waktu dia tes IQ-nya, ternyatanya IQ-nya 165. Dia baru sadar, wow, saya bukan orang bodoh. Saya orang pintar. Sejak pikirannya itu bahwa dia sadar bahwa dia itu orang pintar, dia punya pola hidup berubah. Dia akhirnya berusaha dan dia mulai bekerja dengan cara yang berbeda dan akhirnya dia menjadi seorang yang memegang satu perusahaan yang besar, multinasional, perusahaan internasional yang berhasil. Saudara, pola pikir mempengaruhi cara hidup kita. Saya harapkan saudara tidak terpengaruh dengan apa kata orang. Dan kita belajar ada 3 orang pembuat sejarah. Mereka tidak terpengaruh dengan apa kata orang. Yang pertama, Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika. Ini terkenal dengan cerita tentang dunia datar. Semua orang menganggap bahwa dunia ini rata seperti meja. Tetapi Christopher Columbus bilang, tidak, dunia ini bulat. Kalau saya berlayar dari sini, pada satu waktu nanti saya akan kembali di tempat yang sama. Mereka ketawain dia. Mereka bilang, kamu pergi, kamu akan hilang.
dia tidak terpengaruh dan akhirnya dia menemukan benua Amerika. Yang kedua adalah Orville dan Wilbur Wright yang menemukan pesawat terbang. Banyak orang mulai kritik, mana mungkin besi bisa terbang. Tapi mereka tidak terpengaruh. Mereka tetap punya visi itu dan akhirnya kita bisa menikmati pesawat terbang. Kalau tidak, hari-hari ini kalau kita mau ke Amerika, kita harus naik kapal beberapa hari atau lebih dari 10 hari baru tiba di Amerika. Yang ketiga adalah Henry William Ford, penemu automobil. Mungkin waktu itu orang bilang, mana mungkin mobil bisa berjalan. Akhirnya kita bisa mendapatkan mobil karena ada orang-orang yang tidak terpengaruh terhadap apa kata orang. Nah saudara, janganlah membiarkan orang lain membungkam Anda dan belajarlah untuk menjadi positif dan terus positif di dalam segala hal. Saudara, saya mau ingatkan saudara bahwa sikap negatif bisa menular. Jagalah perkataan kita di lingkungan kerja kita, dengan staf, dengan rekan kerja, dengan relasi, agar perkataan kita perkataan yang membangkitkan, perkataan yang memberi semangat. Jangan menuduh, menghakimi, melecehkan, atau merendahkan. Saya mau bersaksi pengalaman saya, waktu dulu sebelum saya mengenal kebenaran. Saya adalah orang yang otoriter, semacam diktator. Kepada staf, pegawai saya di bawah saya, itu mereka kalau ketemu saya, mereka ketakutan. Bisa pena yang ada di tangan mereka bisa jatuh. Tetapi waktu saya tahu kebenaran firman Tuhan, bahwa dampak dari perkataan itu membuat tanggapan dari orang lain. Hari-hari ini saya melihat mereka enjoy kalau ketemu dengan saya. Dan mereka bisa memberikan buah-buah pikiran waktu kita bisa berdiskusi bersama-sama. Perhatikan apa yang kita katakan kepada rekan kerja kita, kepada teman sepelayanan, kepada teman apapun. Dan juga kepada keluarga. Orang tua, perhatikan kata-kata yang dikeluarkan oleh pasangan kepada anak-anaknya, suami kepada istri, istri kepada suami. Jangan ada kata-kata yang bilang begini, kamu selalu begitu. Itu kata-kata yang tidak baik. Atau kamu kok tidak seperti kakakmu. Itu kata-kata yang tidak membangun. Kamu kok bodoh tidak seperti kakakmu. Saya mau ajak saudara perhatikan kata-kata kita. Karena kata-kata kita mendapatkan tanggapan dari orang yang mendengarkan. Kita perhatikan di sini hanya Kaleb dan Yosua yang sungguh-sungguh memberikan kata-kata yang sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Dan merekalah yang melihat tanah perjanjian. Saudara, belajarlah untuk menyadari cara Anda berpikir dan berbicara kepada orang lain. Latihlah pikiran Anda untuk berpikir positif dalam segala situasi. Dan latihlah lidah Anda untuk berbicara positif kepada setiap orang yang Anda temui. Dalam keluarga, dalam rekan kerja, dalam komunitas sosial, dan sebagainya. Yang ketiga, berpikir positif, menjaga segala sesuatu dalam perspektif. Berpikir secara positif membantu kita menjaga segala sesuatu dalam perspektif. Artinya kita tidak melebih-lebihkan masalah. Nah, kita lihat di slide bahwa ketika kita berpikir positif, kita menghindari sikap yang membesar-besarkan kesulitan kecil. Artinya kita melihat sesuatu secara proporsional. Orang yang positif dia tidak terus membesarkan masalah yang kecil. Dan kita lihat sebaliknya, pemikiran negatif cenderung membesarkan atau membesar-besarkan hal-hal kecil, memandang hal-hal kecil tersebut lebih besar dan lebih sulit dari yang sesungguhnya. Orang-orang yang berpikir negatif membesarkan hal-hal yang tidak menyenangkan dan yang tidak diingini dalam sebuah situasi dan tidak mampu untuk melihat satupun hal yang baik dari situasi tersebut. Saya mau bagikan pengalaman saya bahwa
Saya termasuk orang yang tadinya berpikir sangat negatif. Saya hidup selalu penuh dengan kekhawatiran. Saya tidak tahu kenapa begitu, apakah itu berasal dari keluarga, lingkungan di mana saya dibesarkan, tetapi pola pikir saya selalu melihat hal-hal yang rasanya negatif. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Begitu saya mengenal kebenaran firman Tuhan, saya mulai selaraskan pikiran saya, pola pikir saya dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hari-hari ini saya selalu melihat segala sesuatu sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Dan saya melihat segala kekhawatiran, segala pesimis dalam hidup saya sirna karena firman Tuhan yang lebih dominan dalam pikiran saya. Ada kata-kata bijak, saya masih percaya Tuhan lebih besar daripada iblis. Yang berikutnya, yang terakhir, berpikir positif membantu kita menikmati hidup. Saudara, ada kisah seorang pria bernama Kapten Edward Murphy. Dia bekerja di Angkatan Laut Amerika Serikat dan dia pernah marah kepada seorang teknisi yang membuat kesalahan dan berkata begini, jika ada sesuatu yang salah, pastilah perbuatan orang ini. Seiring dengan berjalannya waktu, pemikiran itu dikenal dengan hukum Murphy, yang pada dasarnya menyatakan begini, tidak ada yang semudah seperti yang terlihat. Semua masalah, semua keadaan dilihat sulit. Segalanya memakan waktu lebih lama dari yang Anda harapkan. Dan segala sesuatu pasti bisa saja salah di saat yang terburuk. Ini adalah pola pikir yang negatif, yang melihat segala sesuatu itu punya masalah. Siapa yang bisa hidup dengan cara hidup dengan negatif, dengan pola pikir negatif seperti itu. Dan kita lihat, kita harus menjalani pola hidup seperti apa yang Tuhan katakan. Hukum Tuhan berkata begini, jika sesuatu dapat berjalan baik, maka hal itu akan terjadi. Tidak ada yang sesulit seperti yang terlihat. Segalanya lebih berharga daripada yang terlihat. Jika sesuatu yang baik dapat terjadi kepada siapa saja, hal yang baik itu akan terjadi kepada saya. Nah, saudara, Tuhan menyediakan kehidupan yang luar biasa bagi Anda dan saya. Saya mengajak saudara, mulai hari ini, saudara belajar untuk terus berpikir positif. Untuk selaraskan pikiran saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara pasti akan menikmati kemenangan-kemenangan, menikmati apa yang telah Tuhan janjikan dan sediakan bagi kita semua. Terima kasih dan saya harapkan melalui firman ini, saudara perhatikan apa yang saudara pikirkan, karena itu menentukan nasib saudara, menentukan keberadaan saudara nantinya sesuai dengan pola pikir yang saudara miliki. Oleh karena itu, jagalah pikiran saudara dan terus berpikir positif untuk meraih yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya mengajak kita angkat satu lagu pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu.
bebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidup alatmu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman yang baru saja kami dengar, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, bahwa Engkau memberikan pengertian demi pengertian, Tuhan, untuk kami selalu menjaga apa yang kami pikirkan, Tuhan. Karena pikiran kami memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Kami mau, Tuhan, menjaga apa yang kami pikirkan. Kami selalu mau selaraskan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Menghadapi apapun, tantangan apapun yang ada di hadapan kami, masalah, persoalan yang kami alami, kami mau agar pandangan kami, sudut pandangan kami, mindset kami mau selaraskan apa kata-Mu, apa kata firman-Mu, Tuhan. Kami tidak mau melihat dengan cara kami yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak dan firman-Mu, Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, bawa kami terus untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau, lebih lagi belajar kebenaran firman Tuhan, untuk kami hidup dan berjalan selaras dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami sungguh percaya, waktu kami selalu mengandalkan Engkau dan mengandalkan kebenaran firman-Mu, kami akan terus survive, bertahan, bahkan meraih peluang-peluang, kemenangan-kemenangan di tengah-tengah krisis yang ada, Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu di mana saja mereka berada. Mereka tetap keluar sebagai pemenang, mereka tetap survive, karena pola pikir mereka selalu memiliki pola pikir yang positif, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Berkati Pak Sony Waplau, Tuhan, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Tuhan berkati, Engkau urapi, Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanannya boleh semakin maju, Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga memberkati pekerjaannya. Biarlah Tuhan semua apa yang dilakukannya, Tuhan, Engkau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengucap syukur, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya, Tuhan, hati-Mu ada di negeri ini. Engkau mengasihi negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Urapi negeri kami, Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu tercurah untuk negeri kami. Berkati pemimpin-pemimpin negeri ini, Tuhan. Engkau urapi Bapak Jokowi. Engkau urapi Bapak Maruf Amin. Engkau berkati Kapolri, juga pemimpin-pemimpin kami, para menteri, wakil-wakil kami di MPR, DPR, Bapak Gubernur, semua yang ada di bawahnya, Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus Engkau lawat pemimpin-pemimpin negeri kami, Tuhan, supaya mereka boleh memimpin dengan hikmat daripada-Mu, Tuhan. Sehingga semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pemimpin negeri ini, Tuhan, semua mendatangkan damai sejahtera. Semua berasal daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Pada bulan hari ini, Tuhan, kami boleh merayakan hari kemerdekaan, Tuhan.
Biarlah bangsa kami boleh merdeka Tuhan. Merdeka dari penyakit. Merdeka Tuhan. Oh, perekonomian di negeri kami boleh bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Karena roh Allah yang besar ada di dalam negeri kami. Ada di dalam anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Beri kebebasan untuk negeri kami dari COVID-19 Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau lawan Tuhan. Engkau tilik mereka yang terpapar COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Engkau lawan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus COVID-19 berhenti. Dan Tuhan, Engkau lawat mereka yang sakit. Kau jamah, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan tim para medis, dokter-dokter, perawat Tuhan yang sudah bekerja dengan sepenuh hati untuk kesembuhan Tuhan orang-orang yang terkena COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberi perlindungan yang sempurna untuk mereka Tuhan. Mereka dilindungi, mereka boleh Tuhan mendapat perlindungan yang sempurna daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, negeri kami boleh bebas dari COVID-19. Negeri kami boleh bebas dari kesulitan ekonomi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu Allah kami Allah yang hidup. Dan biarlah kami hanya berserah kepada Tuhan. Karena Allah kami lebih besar dari segala masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat para pemimpin rohani kami, Bapak Nikono Teraju beserta keempat wakilnya, beserta keluarga besarnya. Tuhan, biarlah kami boleh dipimpin oleh anak-anak-Mu yang cinta akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya. Oh Tuhan, biar Engkau yang akan membuat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat KCK kami, Pak Soni Waplo, juga wakil Pak Isang. Tuhan berkati pelayanannya, Engkau memberkati pekerjaannya, berserta keluarga besarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Terima kasih juga untuk seluruh gembala-gembala CK9 Tuhan Yesus. Engkau lawat satu persatu. Berikan roh unity supaya kami boleh semakin maju di dalam Tuhan. Juga untuk gembala kami Bapak Geret Sarapi, Tuhan Yesus Engkau urapi Bapak Geret dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya. Roh Kudus Engkau beri hikmat. Oh Tuhan, biar kasih-Mu melawat hamba-Mu ini Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduannya. Berkati pekerjaannya, Engkau boleh berhasil pelayanannya dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk seluruh pengerja di GBI LJS ini Tuhan, Engkau berkati setiap pelayan-pelayannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami boleh semakin bekerja sama unity maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap yang melayani pada pagi hari ini. WL, singer, pemusik dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka roh takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka semakin maju di dalam melayani Engkau. Juga kami berdoa Bapa di surga untuk hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang setia Tuhan. Dimanapun berada, biar Roh Kudus melawat mereka semua. Gereja Tuhan dilawat, juga mereka yang mengikuti ibadah online. Tuhan, jemaat-Mu yang dimanapun berada Tuhan, Engkau lawat jemaat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka boleh maju, walaupun tidak beribadah bertemu muka, tapi Tuhan, biar mereka tetap mendapat lawatan-Mu. Engkau tahu Tuhan, oh tilik mereka apa yang mereka butuhkan Tuhan. Biar Engkau yang mencukupi, dan biarlah mereka hanya berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, setelah kami selesai ibadah ini, kami mau terima berkat-Mu dari hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Saya mengajak saudara angkat kedua tangan saudara dan terima berkat Allah. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat berkelimpahan dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati katakan amin. Tuhan memberkati.